Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kelas Tartil 2 Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat sehat walafiat panjang umur, sehingga kita semua dapat hadir di kelas yang tercinta ini dalam rangka kita melanjutkan untuk pembelajaran Tajwidul Qur'anil Karim dengan qiraat Imam Asim riwayat Hafiz Wali Syadidiyah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, mudah-mudahan kemanfaatan, keberkahan dan juga pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mari sebelum kita mulai kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Kita minta kepada Allah dengan keberkahan suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala hajat kita yang kita maksud dan tujuan kita semua yang baik-baik dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua ilmunya yang bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita yang banyak. Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga semoga Allah mudahkan kita dalam belajar, mudahkan kita dalam menghafal, mudahkan kita dalam memahami pelajaran, mudahkan kita dalam mempraktikkan dan mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semua daripada segala musibah, wabah, penyakit, yang sakit di antara kita, teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita semua. Semoga Allah angkat penyakitnya dan Allah sembuhkan penyakit yang memang sempurna, dan Allah berikan kesabaran. Juga semoga Allah berikan kita semua kekuatan iman Islam serta istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam belajar sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fatihahul qaul wa tamamul bisur wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب. Jadi Bapak Ibu, Ustaz Imam masih berhalangan. InsyaAllah saya akan membagikan kembali setelah kemarin kita sudah banyak praktek baca, ya, sekaligus talaki surat-surat pendek. Enggak. Sekarang saya mau ngasih ilmu aja, ya, ilmu sebelum Bapak Ibu lulus dari sini. Ini ada ilmu yang sangat-sangat mahal harganya. Sangat mahal. Berapa duit ya? Jadi ilmu ini mengenai masih tentang bacaan Al-Quran kita. Cuma ini khusus untuk Thoriq Syatibiyah, ya. Jadi qiraat Imam Asim riwayatnya Hafiz, Thoriqnya Syatibiyah. Nah, dalam Thoriq Syatibiyah ini ada kekhususan tersendiri yang berbeda dengan Thoriq yang lain. Dan ini tentu harus kita ketahui, ya. Kenapa? Karena nanti kita dalam praktek membaca Al-Quran 30 juz harus pakai berdasarkan thoriqnya, ya. Jadi tidak bisa sembarangan, bukan hanya qiraat dan riwayatnya aja, tapi thoriqnya juga ada, ya. Jadi dalam riwayat Hafiz ini thoriqnya itu kurang lebih 50, ya, kurang lebih 50 thoriq.
Torik itu artinya jalan Bu ya, jalan. Kalau dalam tasawuf itu ada yang namanya tarekat, ya, torekat, ya, tarekat itu jalan. Ya, kalau dalam fikih ada yang namanya madhab. Madhab itu termasuk jalan kita pergi kemana, gitu ya, madhab. Nah itu, jadi ulama, ya dari ulama fikih, ulama qiraat, bacaan Quran, ulama tasawuf itu mereka meramu, ya ibaratnya kalau kita minum jamu itu kita udah tinggal apa? Ya, nenggak aja. Jadi beliau sudah membuat ini jahenya, ini kunyitnya, ini ladahnya, ini serehnya, ini daun kelor. Tahu daun kelor? Ya. Nah, beliau sudah mengumpulkan, sudah meramunya, kita tinggal konsumsi. Nah, itu namanya torik, ya. Jadi kalau bahasa kita paket lengkap, ya. Bukan paket hemat. Paket hemat itu ayam goreng. Paket lengkap. Jadi kita sudah tinggal dijalanin. Nah, dalam bacaan Quran juga sama, ya. Fikih udah ada yang namanya mazhabnya. Jadi mau kita pakai mazhab Syafi'i yang mu'tabar, ya, mazhab Syafi'i, Hambali. Dalam ibadah kita pakai mazhab. Kenapa? Karena mereka Imam Syafi'i sudah meramu semua dalil-dalil dari Quran, hadis, ijma', qiyas, semua diramu oleh beliau. Kemudian beliau bikin yang namanya paketnya, gitu ya. Jadi kita tinggal konsumsi. Begitupun termasuk ilmu tasawuf, ilmu baca Quran, ya. Jadi baca Quran juga ada toriknya. Nah, itu namanya paket yang sudah tinggal kita pakai atau kita tinggal konsumsikan, ya. Nah, kalau di buku Tartil 2 ini yang baru ini, ya, itu sudah sebagian dijelaskan kekhususan untuk torik syatibiyah, riwayat Hafaz, di buku Tartil 2, ya. Di antaranya mengenai tentang alif, ya, alif, kemudian tentang sin, al-sod yang dibaca sin, ya. Nah, itu kemudian huruf ain dalam huruf muqatta'ah. Nah, itu juga termasuk, ya, kekhususan dari torik syatibiyah. Cuma sebenarnya masih banyak yang perlu Bapak Ibu ketahui nanti dalam praktek membaca Quran 30 juz. Jadi bukan hanya ini aja, masih banyak lagi sebenarnya. Cuma nggak ditulis di buku, ya. Takutnya nanti kepenuhan di otak kita, ya. Takutnya luber. Cuma ada lagi yang memang harus kita tahu. Nah, ini mungkin menjadi catatan tersendiri, ya, bagi kita. Kalau di ujian besok mungkin nggak keluar, ya, karena ini beda pembahasannya. Nah, baik. Jadi ini ada pilihan dari torik syatibiyah. Itu ada bacaan-bacaan Al-Quran yang memang memiliki dua versi bacaan. Dalam bahasa tajwidnya dua wajah bacaan, ya. Jadi ada dua versi bacaan, dan bacaan mana yang didahulukan oleh Imam Syatibi dalam membacanya. Nah, ini akan kita kupas. Tapi insya Allah ini cuma baru teori, ya, teori. Jadi nanti kalau mau praktek tentu masih panjang lagi waktunya, ya, perlu waktu lagi. Jadi teori dulu, ya, insya Allah nanti kalau misalkan ada lain waktu bisa praktek, ya, insya Allah. Dan ini nanti boleh ibu bapak praktekkan ketika membaca Al-Qurannya. Baik, kalau yang pertama ini dari catatan saya itu sudah dipelajarin di buku Tartil 2, yaitu mengenai
salah sila ya, bacaan salah sila ya, di halaman berapa sini, di 243 ya. Jadi ini di salah sila ini kan dalam Thariq Syatibiyah, ketika salah sila suratnya surat Al-Insan ya, Al-Insan ayat 4. Videonya nggak ada ya? Video. Nah ini yang gede enak. Ini aja Pak. Kelihatan yang belakang. Jadi surat Al-Insan ayat berapa? Salah sila ayat 4 ya, di halaman 44 ya, halaman 44 itu lanjutannya. Nah, itu bacaan salah sila. Baik. Jadi kalau di dalam riwayat Hafs, salah sila ini lamnya ini fathah ya. Lamnya fathah. Nah, nanti dalam riwayat Syu'bah gurunya masih sama, Imam Asyib. Cuma riwayat Syu'bah itu pakai fathatain. Ini ya. Ini. Salah silang. Tapi ini riwayat Syu'bah ya. Nah, kita bicaranya riwayat Hafs. Nah, di dalam riwayat Hafs khusus untuk Thariq Syatibiyah pada bacaan salah sila ini kan ada sifar ya. Tanda bulat mustatil, bulat lonjong. Ya. Sifar itu asal katanya bahasa Arab, artinya apa? Nol. Jadi sifar, wahid, itsnain, tsalasah itu sifar nol, Ibu ya. Angka nol. Nah, jadi seperti angka nol, sifar itu. Mustatil asal katanya dari tawil, panjang. Ya, tawil bulat lonjong gitu ya. Nah, kalau di Quran tulisannya bulat lonjong. Nah, di sini kalau waqaf ya sudah dikatakan, kalau wasal dia tidak dibaca panjang lahnya ya. Salasila wa aulala gitu ya. Untuk riwayat Hafs. Jadi pendek kalau di wasal. Tapi kalau di waqaf berhenti. Nah, di situ sudah dikasih tahu itu ada dua cara baca dalam Thariq Syatibiyah ya. Yang pertama, cara bacanya ditetapkan alifnya. Artinya lamnya dibaca panjang, mad asli. Salasila. Nah, itu wajah pertama. Ya, 2 harokat, mad asli. Kemudian cara yang kedua, di situ dijelaskan alifnya dihilangkan. Ya, artinya lamnya dibaca sukun. Jadi huruf lamnya yang terakhir. Salasil. Ini ya. Jadi cara pertama salasila. Kalau waqaf ya, berhenti. Cara kedua salasil, lamnya sukun ya. Nah, dari sanad yang kami dapatkan untuk mengenai salasil ini, yang paling utama diamalkan itu adalah yang dibaca panjang lamnya ya, yang dibaca panjang ketika waqaf, salasila. Nah, itu yang lebih utama ya. Bukan berarti salasil nggak boleh ya, boleh aja. Cuma yang lebih utama dalam Thariq Syatibiyah ya itu salasila gitu ya, dibaca panjang. Nah, ini yang ada 2
cara baca, ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di buku juga masih ada, yaitu mengenai halaman yang huruf shad, ya. Nah, ini juga ada shadnya. Yang huruf halaman 48 mengenai pada kata al-musaytirun, ya. Ya, al-musaytirun yang B, ya. Halaman 48 yang B. Ya. Di situ yang B, kata al-musaytirun, ya, yang terdapat dalam surah At-Tur, ya. Surah apa? At-Tur. Jadi tadi yang pertama, yang ini yang al-insan salah sila ketika waqaf, ya. Ini yang lebih utama. Kalau dalam surat At-Tur ayat 37, ya, pada kata al-musaytirun. Nah, di sini musaytirun ada dua wajah baca, dua cara baca. Yang pertama, huruf shadnya musaytirun dibaca dengan huruf shad, ya. Al-musaytirun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Jadi pakai shad. Nah, ini yang lebih utama. Yang kedua, boleh pakai sin. Jadi musaytirun pakai sin, ya. Makanya di situ di Quran dikasih huruf sin di bawahnya. Nah, kemudian yang lebih utama yang mana dalam Thoriq Syatibiyah, bacaannya pakai shad atau sin? Yang lebih utama adalah pakai huruf shad, ya, sesuai dengan tulisannya al-musaytirun, ya. Jadi ini yang lebih utama, pakai huruf shad. Baik. Kemudian berikutnya masalah tentang surah Ar-Rum ayat 54. Kalau di buku nggak ada, ya. Ini adanya di Quran. Surah Ar-Rum. Ar-Rum ayat 54, ya. Ayat 54 pada kata Dofin, ya. Ya, Dofin, Dofan. Nah, ini kalau di buku nggak ada ayat 54, ya. Ya, di situ ada 3 kalimat dof, ya. Ada 3 kali di situ disebutkan Dofin, Dofan, ya. Pokoknya bunyinya dof, gitu, ya. Ngelihatnya di Quran, kalau di buku nggak ada, Bu. Surah Ar-Rum, ya, ayat 54. Surah Ar-Rum, ya. Nah, jadi di situ untuk kalimat dofin dan dofan dalam Thoriq Syatibiyah boleh dibaca 2 wajah, 2 cara baca. Yang pertama, do-nya pakai fathah, ini, ya, dofin seperti di tulisan Qurannya. Yang kedua, do-nya boleh dibaca domah, ya, do. Jadi boleh dofin, boleh dofin, ya. Boleh dofin, boleh dofin,
Jadi pakai domah ya. Nah ini dalam Thoriq Syatibiyah ada dua cara ya, boleh dhofin, boleh dhofin, domah. Nah 3 kali ya, sama 3 kali juga. Ada 3 kalimat dofinnya. Iya, kasih ya. Hah? Dofin, kalimat dofin itu ada 3 di ayat 54 itu. Ya, saya bacakan ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Nah, itu pertama. Summa ja'ala min ba'di dha'fin. Nah, itu yang kedua. Quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Nah, itu ketiga. Dha'fa wa syaiba. 3 ya. Nah, 3 ini kalimat dha'fin ini boleh dibaca dho, boleh dibaca du. Huruf dotnya ya. Jadi huruf dotnya boleh dibaca dho, fathah, boleh dibaca dhamma. Walaupun di situ ya, 3-3-nya ya. Jadi harus seragam. Kalau fathah fathah semua, dhamma semua. Dotnya. Misalkan kalau yang dhammah ya, kalau yang dhammah, Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Nah, ini dhammah. Tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Nah, itu dhammah lagi. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah. Itu dhammah lagi ya. Jadi kalau mau dibaca fathah, 3-3-nya fathah dotnya. Kalau baca dhammah, 3-3-nya dhammah. Nah, itu boleh dibaca seperti itu. Ya, kalau kita mau ngikutin ini boleh. Ya, tapi ini nanti ada riwayat lain yang membaca dhammah, dhofin. Ya, betul. Nah, jadi boleh dibaca dhammah atau fathah. Nah, yang lebih utama dalam Thoriq Syatibiyah pakai fathah. Ya, pakai dho. Karena sesuai dengan tulisannya, ya. Nah, itu dalam surah Ar-Rum ayat 54. Kemudian dalam surah An-Naml ayat 36. An-Naml ayat 36. Pada kata hatani. Nah, ya. Di sini ada ya kecil. Hatani. An-Naml ayat 36. An-Naml ayat 36. Sudah ketemu? Surat ke-27. Nah, di situ falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani. Nah, di situ ada atani Allah, lanjutannya atani Allah. Nah, kalau di wasol bacanya atani Allah ya. Mau diwasol. Nah, ini ketika waqaf. Jadi kalau ini ketika waqaf. Jadi ketika waqaf atani itu boleh dibaca dengan 2 cara dalam Thoriq Syatibiyah. Pertama, misalkan kita waqaf di atani ya. Pertama itu ya-nya dibaca sukun atau mat asli ya. Jadi bunyinya atani ya. Jadi ya-nya diikutkan menjadi sukun atani gitu ya. Hah? Ayatnya falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin
fama atani Allah. Fama atani Allah. Nah, di situ boleh kita misalkan kita darurat ya, wakaf daruri, keadaan wakaf darurat, napas nggak kuat, boleh kita wakaf di atani. Tapi dalam Thoriq Syatibiyah ada dua cara ya. Yang pertama, atani, ni-nya dibaca panjang ya, ni-nya dibaca panjang karena di sini ada ya sukun. Fama atani, nah gitu ya. Kemudian yang kedua, nun-nya dibaca sukun, jadi ya-nya dibuang. Fama atan ya, ini cara yang kedua. Jadi boleh atani, boleh atan. Nah itu ya. Kalau wakaf ya. Kalau wasal tetap atani Allah bacanya. Ya-nya tetap dibaca. Di situ kan ya-nya yang kecil. Nah kalau wakaf itu bagaimana? Kalau ya kecil. Nah di situ ada dua cara. Iya, nggak ada. Kalau aslinya nggak ada dia. Gini. Kalau di mushaf cetakan Madinah nggak ada. Ya, jadi dua cara di situ ya. Nah, dalam Thoriq Syatibiyah yang mana yang lebih utama? Yang lebih utama ya-nya dibaca sukun. Jadi ni-nya panjang. Fama atani. Jadi ni-nya panjang. Nah, itu yang lebih utama dalam Thoriq Syatibiyah. Jadi boleh atan, boleh atani, ya. Ya. Ini dasar kedua ini awalnya apa penyebabnya? Penyebabnya karena tadi dari guru-gurunya. Nah, dari guru Imam Syatibi. Guru Imam Syatibi ada yang membaca atan, ada yang membaca atani. Oh, zaman Rasulullah lebih banyak lagi perbedaannya. Bukan hanya yang ini aja. Ya, lebih banyak lagi. Ya, dialek juga termasuk, riwayat juga termasuk, ya. Nah, jadi yang mana yang dipilih oleh Imam Syatibi ketika ada dua gurunya membaca seperti ini? Nah, beliau lebih memilih yang ni-nya dibaca panjang, atani gitu ya. Kalau di wakaf. Baik. Kemudian surah Yusuf ayat 11. Ada yang tahu nggak? Ya. Udah belajar Ismam? Di kelas berapa? Di kelas berapa belajarnya? Ya. Dalam Thoriq Syatibiyah di sini juga ada dua cara. Ya, cara baca. Yang pertama tadi dengan ismam. Ismam tahu ya? Ya, jadi idgham ma'al ismam, jadi nunnya dimonyongkan ketika tasdid. La ta'manna gitu ya. Ternyata ada satu lagi cara selain ismam, yaitu raum ya. Jadi ada dua. Boleh ismam, boleh raum. Nah, kalau raum ini aslinya adalah la ta'manuna ini ya. Jadi la ta'manna itu aslinya la ta'manuna. Jadi ada nun domah. Jadi ada dua nun ini disatukan dengan tasdid, namanya idgham. Ya, jadi idgham ma'al ismam. Jadi manna, bunyi nu-nya enggak ada. Cuman isyarat bibir monyong aja. Manna gitu ya. Nah, ini yang pertama, ismam. Yang kedua, raum. Raum itu nun domahnya dibaca dengan sedikit, setengah harokat. Ya.
Jadi aslinya tak manuna, manuna. Nah itu kalau satu harokat nunya. Nah ini nunya dibaca setengah, sepertiga, arau. Jadi mana, mana, mana. Jadi nggak kedengeran bunyi nunya dengan sempurna, enggak? Ya. Jangan manuna, tapi manuna, manuna. Ya. La malaka mata manuna, manuna, gitu ya. Jadi bukan manuna, tapi manuna. Nah itu raum. Ya. Nah, maka dalam Torik Syatibiyah boleh dibaca dua cara. Yang lebih utama, ternyata yang lebih utama adalah yang raum. Dalam Torik Syatibiyah yang lebih utama raum. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu baca surat Yusuf, manakala tak manuna, manuna, itu raum yang lebih utama. Ya. Dari yang pertama yang pertama dibaca. Yang pertama yang dari yang Islam. Yang ini. Oh, ini yang utama salah sila dibaca panjang. Ya, laknya dibaca panjang. Yang kedua pakai shot. Nih saya buletin pakai shot. Ya, musaitirun. Yang ketiga dhafin pakai fathah. Yang keempat atani yaknya pakai sukun disukunkan. Ya. Nah, yang kelima yang raum. Jadi yang lebih utama itu ar-raum. Bukan ar-rum ya, ar-raum. Sepertiga harokat. Nah, itu nanti kalau baca Quran boleh ibu mau pakai raum atau pakai ismam. Tapi yang lebih utama raum, ya. La ta manna, manna. Bukan manna. Kalau manna itu ismam. Ya. Yang lupa kan? Yang yang sama. Hah? Yang balik. Yang mana? Yusuf atau yang tadi nama tadi. Itu tulisnya sama tadi Jawa. Ya. Ini utama maksudnya kan. Kalau wakof, bukan wasol, wakof. Kalau wakof itu iyahnya boleh dipakai, boleh dibuang. Nah, karena di situ kan iyahnya dipisah kan? Nah, dipisah dengan nun. Nah, itu pertanyaan di situ, kenapa dipisah? Karena ada yang pakai ya, ada yang enggak. Kalau di wakof, gitu ya. Jadi ada yang bacanya atani, ya-nya diikutkan jadi sukun. Ada yang ya-nya dibuang sehingga nunnya aja yang sukun. Atan. Gitu. Yang utama yang atani, yang ya-nya diikutkan. Gitu ya. Kenapa? Ya ini semua gorib. Gorib itu kalau bahasa kita asing, ya. Tapi asing menurut kita. Kenapa? Karena kita jarang baca ini, gitu ya. Padahal kalau menurut ulama qiraat ini nggak asing. Ini cuma kekhususan aja, ya. Spesial bacaan yang spesial khusus untuk Torik Syatibiyah. Karena nanti torik yang lain beda-beda pilihannya, gitu ya. Ya, ini bisa nanti ibu praktekkan ya ketika nanti baca Al-Quran. Ya. Tapi bagusnya memang harus ada sanadnya. Kali ini sanadnya baru teori aja. Ya nanti kalau misalkan ada sanad prakteknya boleh ya. Jadi prakteknya sekaligus 30 juz gitu. Tapi pasti tentu waktunya lama. Ya Pak. Kasih ya, hati-hati ya. Baik. Lanjut lagi di surah Al-Haqqah. Ya, Al-Haqqah ayat 28 29. Juz 29. Hah? Juz 29, Bu. Suratnya 69 ya.
Ya. Ayat berapa Pak? Ayat Al-Haqqah ya. Ya, Al-Haqqah surat 69 di juz 29 ayatnya 28 29. Ayatnya 28 diwasol ke 29. Nah, ini cara wasol ya. Cara wasol. Yaitu bunyinya maliyah halaka. Ayat 28-nya maliyah. Ya, ayat 28-nya maliyah. Ini ya. Hanya sukun. Ini termasuk dialek juga nih. Jadi aslinya mali. Mali itu artinya hartaku ya. Cuma itu ditambahin yah-yahnya belakangnya karena untuk biar serasi dalam syair Arab ya. Jadi ada yang baca tambahin ha sukun gini maliyah. Ada yang baca Fatihah juga bacanya Rabbil Alaminah. Jadi tambahin nah. Waladhdallina. Jadi tambahin ha sukun belakang. Nah, itu ada riwayat yang baca seperti itu. Iya. Nah, di dalam riwayat Hafiz ini salah satunya yang dibaca ha sukun. Nah, ini ayat 28. Yang kita sesuai dengan tulisan di Quran aja ya. 28, ayat 29-nya halaka. Yang gini ya. Nah, di sini ketika kita mau wasol dalam Thoriq Syatibiyah itu ada dua cara. Kalau wasol, pertama caranya yaitu idhar ma'as saktah. yakni hanya dibaca sukun, kemudian kita saktah. Saktah itu berhenti tanpa mengambil nafas, kemudian lanjut. Ya, contohnya gimana? Maliyah halaka, tapi jangan ngambil nafas. Nah itu maliyah halaka. Jadi pakai sakta. Sakta udah belajar ya. Ya. Jadi berhenti sejenak, kemudian lanjut tanpa ngambil nafas. Iya kalau wasol ya. Jadi nggak boleh maliyah halaka, nggak boleh langsung maliyah halaka atau maliyah halaka. Ya. Nah itu sakta. Yang kedua boleh dengan idgham. Ya. Jadi yang pertama sakta tahu ya. Nah, yang kedua dengan idgham. Jadi hanya ini yang sukun dimasukkan ke ha yang kedua. Maliyah halaka. Ini ya. Jadi ha keduanya bertasdid. Nah, ini cara yang kedua. Ma aghna anni maliyah halaka. Maliyah halaka. Jadi ngalir hanya maliyah halaka. Nah, ini kalau wasal ya. Jadi boleh dengan idgham. Ya, boleh idgham, boleh sakta. Kalau idghamnya jadi apa? Ingat nggak? Ya, mutamasilain ya. Idgham mutamasilain. Jadi ha sukun ketemu ha. Idghamkan. Maliyah halaka. Nah, dalam Thoriq Syatibiyah yang mana yang utama? Yang lebih utama dengan sakta. Nih, yang lebih utama dengan sakta. Ketika wasol ya. Jadi sakta yang lebih utama. Maliyah halaka. Berhenti, jangan ambil nafas. Nah itu. Hah? Ya, hari itu. Baru ya. Baik, itu surah Al-Haqqah. Nah, kalau masalah huruf ro, pokoknya udah pernah dibahas ya di menengah 1. Ro yang bisa dibaca dengan
tebal dan tipis, ya. Itu banyak, ya. Kemudian mengenai qaf yang dibaca kaf, ya, seperti nakhluqkum. Nah, ini surah Al-Mursalat. Waktu belajar idgham mutaqaribain, ya, idgham mutaqaribain di kelas berapa tuh? Menengah 1, ya. Nah, itu nakhluqkum boleh dibaca idgham kamil, boleh naqis, ya. Surat apa? Al-Mursalat. Ayat berapa? Dua surat. Habis apa? Setelah Al-Haqqah itu, ya. Surat ke-77 ayat 20. Ya, ayat berapa? 20. Ya, di situ ada kata nakhluqkum. Ya. Nakhluqkum. Nah, di sini ada huruf qaf yang bertemu dengan huruf kaf. Ya. Ini pertemuan yang dekat. Kalau bahasa Arabnya mutaqaribain. Jadi makhraj qaf dengan kaf itu dekat, Bu. Qaf itu di pangkal lidah, yang bagian belakang, kalau kaf depannya sedikit. Ya, jadi dekat. Ayat 20. Nih, 20, ya. Surat Al-Mursalat. Nah. Lisan ini. Ya, lisan lidah, ya. Jadi qaf dengan kaf ini bertemu, qafnya sukun, kafnya berharokat. Maka dalam Thariq Syatibiyah ada dua cara. Ya. Ini boleh idgham langsung ke kaf. Artinya kita idghamnya kamil. Jadi langsung ke kaf. Nakhluqkum langsung ke kaf. Jadi enggak mampir ke qaf. Ya, kalau qaf kan makhrajnya pangkal lidah yang nempel di langit-langit lunak. Ya, kalau kaf nempel di langit-langit keras. Jadi langsung ke kaf. Nakhluqkum, luqkum. Jadi ini dilewatin. Ya. Nah, itu namanya idgham kamil, sempurna ke huruf kaf. Kamil, ya. Nah, yang kedua dengan idgham naqis. Naqis itu artinya tidak sempurna. Jadi mampir dulu ke huruf qaf, baru makhraj kafnya. Jadi tanpa dipantul. Nakhluqkum, luqkum. Jadi ke qaf dulu baru ke kaf. Nah, itu ada dua cara, ya. Jadi boleh langsung ke kaf, alam nakhluqkum, boleh ke qaf dulu, alam nakhluqkum. Nah, jadi masih ada bunyi tebalnya sedikit. Ya, yang dihilangkan qafnya kamil. Kalau yang diadakan qafnya naqis, ya. Ya, utama mana kira-kira, kamil dengan naqis? Kamil sempurna, naqis enggak sempurna. Jadi dalam Thariq Syatibiyah yang lebih utama dalam membaca kata nakhluqkum adalah yang kamil. Ya, jadi langsung ke kaf. Alam nakhluqkum, langsung ke kaf. Luqkum, langsung ke makhraj kaf. Jangan mampir ke makhraj qaf. Nah, itu yang lebih utama, ya. Baik. Kemudian pada ini yang mat udah dibahas di menengah 1, mat farqi, ya, itu ada dua cara juga. Kemudian huruf ain pada huruf muqatta'ah juga udah di buku. Yang belum ada nih mengenai surah Ali Imran, bukan Ustaz Imran. Surah Ali Imran ayat 1. Ya. Surah Ali Imran ayat 1. Ali Imran ayat 1 diwasal ke ayat 2. Ayat 1 bunyinya apa? Alif Lam Mim. Ya. Ayat 2-nya Allah. Ya.
Nah, di sini ketika diwasal ya. Ketika wasal. Dalam Thoriq Syatibiyah ketika diwasal maka mimnya dibaca fathah ya. Alif lam mim Allah. Nah, gitu ya. Kalau diuraikan kan gini. Lam mim gini ya. Alif ini alif lam mim, mimnya kan sukun aslinya, tapi karena diwasal ke Allah ya, jadi dia takhallus bit tahrik, jadi berubah menjadi harokat. Nah, jadi mim Allah gini ya, alif lam mim Allah. Boleh kalau kita wasal gitu ya. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Nah, terus. Hah? Tahrik, dikasih harokat. Tahrik itu harokat ya. Hah? Tahrik itu dikasih harokat. Aslinya kan dia sukun kan? Alif lam mim. Gitu kan sukun kan nih tuh. Ini kan penguraiannya alif lam mim gitu kan. Karena kita mau wasal ke Allah kan nggak bisa mim Allah nggak bisa. Nah, maka harus ditahrik, dikasih harokat mimnya, tapi harokatnya bukan kasroh tapi fathah. Itu selalu kasroh, selalu fathah. Enggak selalu, tergantung kalimatnya gitu ya. Jadi mim Allah bukan mimillah ya, tapi mim Allah. Ya, itu kalau kita mau wasal. Ya? Nggak boleh, karena nggak ada riwayatnya pakai doma. Ya, riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah pakai fathah. Mim Allah. Ya. Baik. Nah, kemudian ini alasannya karena ini lebih mudah menurut riwayat Hafiz Thoriq Syatibiyah, pakai fathah lebih mudah. Bukan masalah mim fathahnya, ini masalahnya panjang di mimnya, Bu ya. Panjang di mimnya ini dalam Thoriq Syatibiyah kalau diwasal boleh dua cara. Yang pertama panjangnya 6 harokat. Ya. Alif lam mim Allah. Mimnya 6 harokat. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua boleh dibaca 2 harokat mimnya. Ya, karena seperti mat asli, nggak ketemu sukun seperti mat lazim. Ya, jadi 2 harokat. Alif lam mim Allah. Jadi mi-nya 2 harokat. Nah, itu boleh dibaca 2. Ya, kalau ibu napasnya nggak kuat, boleh pilih yang 2 harokat. 4 harokat nggak ada pilihannya, nggak ada riwayatnya. Ya. Alif lam mim Allah. 6. Mi-nya 6. Mi-nya ya, mi-nya ingat. Naik ya. Kalau bukan di wakaf, nggak berlaku harus ikut kan? Iya, betul. Iya, makanya ada yang milih 2 ketika diwasal, karena seperti mato bihi tidak bertemu dengan sukun. Nah, jadi yang kedua boleh 2 harokat mimnya Bu ya. Alif lam mim Allah. Mim Allah, mim langsung 2 harokat. Nah, kalau berpuasa, ini kan tetap mimnya boleh 6 boleh 2. Dalam Thoriq Syatibiyah boleh 6 boleh
dua cara baca tuh, ya. Tapi yang lebih utama dibaca 6. Yang lebih utama dibaca 6. Ya, yang lebih utama dibaca 6 dalam Thariq Syatibiyah. Berarti nggak ada tasbih ya Ustaz Ya? Nggak ada tasbih, nggak min mau nggak gitu ya? Nggak ada. Karena kan dia sukun. Dia sukun langsung ke fathah mima. Yang mi-nya 2 harokat, mimallah. Kalau musbah satu ayat tuh Boleh, itu wakaf. Oh, ini untuk wasol. Nih wasol ya. Jadi ini untuk wasol ketika kita menyambung. Kalau napasnya masih ada, nyambung boleh. Ya. Ya. Termasuk yasin kalau diwasol itu ada caranya, Bu. Kalau dalam riwayat Hafiz, nunnya itu jadi izhar mutlak. Izhar riwayat. Yasin wal Qur'anil. Itu kalau diwasol dalam riwayat Hafiz. Nanti dalam riwayat Syu'bah itu diidgham nunnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu riwayat, itu beda riwayat ya, bukan Thariq. Itu beda. Kalau kita Imam Syatibi tetap Yasin wal, nunnya namanya izhar riwayat. Izhar riwayat namanya. Termasuk surat Nun. Ya, Nun wal itu nunnya izhar riwayat dalam riwayat Hafiz. Jadi dibaca jelas N-nya. Ya, tapi itu khusus riwayat Hafiz ya. Tapi itu cuma satu cara, nggak ada 2 cara. Kalau ini kan kita lagi bicarain 2 cara, ya kan? Kalau surat Yasin kan, Yasin, ya-nya kan gini kalau kita uraikan kan, Yasin wal Qur, gitu ya. Nah di sini kan nun sukun ketemu waw, harusnya kan apa? Itu kan, ya. Nun sukun ketemu waw secara teori itu kan. Ya, tapi dalam riwayat Hafiz tidak itu kan. Dia dibaca izhar. Izhar riwayat namanya. Riwayat Hafiz. Nah, ini dibaca izhar. Nah, nanti riwayat lain Syu'bah, riwayat Syu'bah misalkan itu dibaca idgham. Siwal gitu. Jadi wawnya diidghamkan pakai sukun. Yasiwal Qur'anil Hakim. Ya, itu riwayat Hafiz. Ya. Jadi ini khusus riwayat Hafiz izhar. Sama seperti Nun. Surat Nun ya. Surat Nun kan kalau kita uraikan nun, ada nun sukunnya. Wal qalami wa ma yasturun. Nah, di sini nun sukun ketemu waw harusnya idgham juga. Tapi karena ini riwayat Hafiz khusus, jadi dibaca izhar. Ini namanya izhar riwayat. Ya, jadi nunnya ketika kita wasol ya nyambung. Khusus nyambung. Kalau berhenti ya tetap berhenti, jangan ambil. Kalau nyambung ini izhar riwayat. Nun wal, ya. Ini riwayat Hafiz. Kalau riwayat Syu'bah, riwayat yang lainnya itu diidgham. Nun wal. Jadi bunyi N-nya udah enggak ada. Nah, ini namanya izhar riwayat. Ya. Kenapa? Iya, ini kan di Fawatil Suwar ini. Pembuka surat semua. Jadi pembuka surat itu bisa kita wasol ya ke ayat 2-nya atau ke ayat berikutnya. Sama seperti alif lam mim. Alif lam ayat Al-Baqarah ya. Alif lam mim zalikal itu bisa kita wasol, Bu. Ya, tapi kalau alif lam mim zalika itu izhar syafawi jatuhnya karena mim sukun ketemu zal ya. Semua iya masih Syatibi ini semua
Cuma ini cuma satu cara aja dia, bukan dua cara, satu cara aja. Idhar. Ya? Ya aturannya kan tadi didropkan kan ke goal ya. Ya secara teori. Kemudian gara-gara saat ini tadi itu, dia merupakan sesuatu itu kita harus ikut itu. Iya. Dia itu apa sih kok bisa buat? Bukan dia yang buat, beliau dapat dari gurunya seperti itu, dari Imam Hafiz. Nah, Imam Hafiz dapat gurunya dari Imam Asim seperti itu. Imam Asim seperti itu dari gurunya Abu Abdurrahman terus sampai ke Rasulullah. Nah, itu yang diajarkan, ya. Nah, nanti kalau ulama lain mungkin ada yang mendapatkan beda riwayat karena diajarkan dari gurunya seperti itu. Nah, itu namanya bacaan Quran bersanad. Ya. Jadi ada sanadnya jelas sampai ke Rasulullah. Ya, memang tidak bisa kadang ada yang sesuai teori, ada yang tidak. Gitu ya. Jadi pernah mengajarkan seperti ini juga. Ya, Rasulullah mengajarkan itu banyak macam ragam bacaannya. Bisa, alasannya bisa karena beda dialek. Tapi tentunya semuanya alasannya yang tepat itu memang taufiki dari Allah seperti itu, gitu ya. Jadi sudah diajarkan seperti qiraah yang ada, qiraah syarah ya. Nah, ini riwayat. Hah? Yang Yasin. Ini khusus riwayat Hafiz saja, Bu ya. Jadi Bu kalau pakai riwayat Hafiz, ketika kalau mau wasol Yasin dan surat Al-Qalam itu diidharkan ya nunnya. Jangan diidgham. Ya, jadi Yasin wal Quran gitu ya. Jadi nunnya dibaca jelas. Nun wal qalami. Ya, jangan diidghamkan ke waw. Nah, karena ini contoh yang riwayat lain, Bu. Pak Ustaz, seandainya di ayat yang lain ada seperti tadi itu digitikan nggak, Pak? Yang mana? Bisa di ayat yang lain, tidak hanya di Yasin sama Jinun tadi, tadi. Tapi di ayat yang lain ada kondisi seperti itu, seperti ini enggak? Oh, nggak ada. Cuma di sini aja. Tapi perbuatan kapan itu nggak boleh. Maksudnya? Kalau kondisi seperti ini ada di ayat yang lain. Karena dia melakukan hal seperti ini, berarti kita juga melakukan seperti itu nggak boleh. Nggak boleh, karena nggak ada riwayat. Ya. Ya, jadi. Hah? Harus dihafal ya, bukan awal. Iya benar. Dari segi teori memang ada rumusnya, ada pelajaran khusus riwayat Hafiz, gitu ya. Jadi, iya kalau ini di awal surat aja, Bu. Kalau nanti kalau di ayat lain ketemu nun sukun, ketemu waw, tetap itu kok. Ya sesuai hukum kaidah yang ada. Kalau ini khusus saja dua, ya, karena berbeda bacaan. Baik, jadi kembali lagi tadi ya. Ini surah Ali Imran boleh dibaca dengan 6 harokat atau 2 harokat kalau kita wasol. Ya, karena tadi kalau 6 harokat kembali lagi ke mat lazim. Kalau 2 harokat ini seperti mat tabi'i. Kenapa? Karena setelah huruf mat ya ini tidak bertemu sukun. Ya, jadi boleh dibaca 2 harokat. Cuma yang lebih utama 6 harokat. Alhamdulillah. Baik. Masih ada lagi ya. Seperti ada di buku sini ya, yang tadi ya Ain yang halaman 50 itu juga termasuk kekhususan riwayat Hafiz Thariq Syatibiyah. Jadi Ain itu, Bu, Ain dalam Fawatihus Suwar boleh dibaca dengan 6 harokat, boleh juga 4 harokat. Karena tadi alasannya seperti mat lin, ya. Jadi ain itu seperti mat lin, kan bacanya ain sin qaf ya misalkan. Nah ini kan kalau kita uraikan ain kan mat lin jadinya.
Ain itu seperti madlin. Nah, kalau ditambahin berarti madlin lazim. Nah, makanya dalam Thoriq Syatibiyah boleh dibaca 6, boleh dibaca 4 ainnya, ya. Ain sin, ainnya 4, ain sin, ya. Boleh 6. Cuman di sini kan nggak dikasih tahu ya. Ini di halaman 50 ada di buku. Cuma yang lebih utama di sini belum dikasih tahu. Dalam Thoriq Syatibiyah yang lebih utama itu 6, Bu. Yang lebih utama 6, bukan 4. Ya. Tapi kalau kita mau baca 4 boleh. Misalkan napasnya nggak kuat. Kaf 6, H6, ya H2, ya 2, Ain 4, Sodnya 6, ya. Nah, jadi seperti itu ya. Insya Allah. Nah, itu dari segi teori masih ada lagi. Nanti kalau misalkan ada pertemuan lagi, ada umur panjang, bisa kita melanjutkan lagi. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan bisa kita praktekkan nanti dalam bacaan Quran kita apa yang diriwayatkan dari imam-imam kita yang sesuai dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Demikian sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.